Baik, kita nanti akan perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Ingat, kenapa kita perjamuan kudus? Karena Tuhan yang mengasihi kita ya. Ya, makanya hormati Tuhan. Kita bersyukur loh, tahun 2025 bisa kita masuki, benar nggak? Sehat, kuat, ya, muka cerah, ya, tambah berat badan. Coba, saya naik berat badan saya loh. Aduh, makan nggak berhenti. Iya, aduh lah, berminyak semua. Ya, berlemak. Kuenya juga dari apa namanya? Dari minyak kan? Pakai margarin, pakai apa namanya? Blueberry kan? Aduh, berminyak semua. Naik berat badan. Ya. Makanya sekarang tahun 2025 harus turunkan lagi berat badan. Ya, coba lihat Bapak Mimi itu naik berat badannya. Siapa juga? Ibu Santi ini juga, coba lihat. Naik berat badannya. Cuma Mama Nawi yang stabil. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan ya, saudaraku. Ya, tahun 2025 ini adalah tahun terobosan. Amin. Yang baru, amin, tahun kebangkitan, amin. Tahun penuaian, ya. Tahun penuaian. Penuaian jiwa-jiwa, penuaian berkat yang berkelimpahan, amin. Itu makanya siapkan diri kita. Bagaimana kita memenuhi sesuatu yang besar kalau hati kita nggak siap, kalau tangan kita nggak siap, kalau pikiran kita nggak siap? Siapkan. Bagaimana mempersiapkannya di dalam Tuhan. Kenal siapa Tuhan kita. Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita, bagaimana kita mau mengalami terobosan yang baru? Nggak bisa, amin. Itu sebabnya tahun 2025 adalah tahun penuaian. Ya, dimanapun kita berada kita harus menyatakan terang Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Ajak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan lagi malu bersaksi, minta hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, minta hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti berubah. Hidup kita pasti berubah. Amin. Tahun 2025 hidup kita pasti berubah. Menjadi lebih baik. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan ingat-ingat nih, akhir tahun kemarin kita berdoa sama Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang apa? Jangan ingat-ingat yang lama-lama. Amin. Sekarang arahkan hati kita pada apa yang Tuhan mau. Jangan ingat-ingat lagi masalah luka hati, masalah benci, ya. Benci-benci tapi rindu, ya. Jangan ingat-ingat lagi, amin. Ya, tahun 2025 harus ada terobosan. Ya, supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Jangan mau lagi seperti hidup yang lama. Tahun ini adalah tahun kebangkitan. Tahun aku mau beribadah kepada Tuhan. Tahun aku mau setia kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya janji Tuhan digenapi. Amin. Itu makanya kita harus setia kepada Tuhan. Supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Takutlah akan Tuhan. Dimanapun kita berada, ingat Tuhan. Sadar akan Tuhan. Amin, saudaraku. Sadar akan Tuhan. Ya. Ini jiwa-jiwa menantikan kita loh. Saudara, jangan anggap remeh dirimu. Ya, jangan anggap rendah dirimu. Siapalah aku nih. Aduh, aku nih gak pintar bicara. Ya, jangan anggap rendah diri kamu. Kenapa? Karena Yesus ada dalam dirimu. Oh iya. Kalau kamu menyebutkan nama Yesus, yang gak kelihatan itu ketakutan loh. Nih kemarin kami baru datang orang dilayani agama seberang. Ya, saya bilang bukan agama yang menyelamatkan, tapi Yesus. Ya, mau agama apapun, mau agama Kristen sekalipun, coba lihat, mereka mengerti juga. Ya, yang tukang mabuk banyak juga agama Kristen, yang tukang ya kan? Bukan agama, tetapi Yesus yang menyelamatkan. Ya, mau nggak kalian menerima Yesus? Mau, Pak? Mau, Pak? Apalagi saya sakit, katanya.
Mau Pak katanya. Yang satunya sakit, pinggangnya nggak bisa lama duduk. Saya langsung ingat Pak Untung. Ini harus ditotok oleh Pak Sinsepo. Ya, sembari didoakan. Sudah tahunan saudara. Yang satunya lagi sakit lever, hati, penyempitan empedu, sudah kuning badannya. Ya, tapi mereka mau terima Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan sembuhkan mereka karena mereka datang kepada Tuhan Yesus. Ini tahun penuaian loh saudaraku sekalian. Ya, jiwa-jiwa itu yang datang. Ya, di awal tahun kemarin, iya mau menutupi tahun kemarin. Ya, ada lagi jiwa-jiwa yang minta dilayani. Minta dilayani melalui telepon, melalui video call. Kami mau dilepaskan Pak dari Sumatera Utara, dari Medan. Dari Medan. Ada peninggalan nenek moyang saya dulu dukun. Ibu-ibu. Ada masih piring sama pisaunya, sama untuk perdukunan dulu. Mau saya buang bagaimana Pak? Oh, ibu harus dilayani dulu. Lahir baru, terima Tuhan Yesus. Dari bagaimana nih? Ya dibakar, buang piring-piringnya sama baki-bakinya, tempat penyembahan dulu. Saudara, bukan membanggakan diri kita, bukan. Tahu nggak saudara? Tuhan melihat, Dia melihat siapa yang mau dipakainya untuk menuai jiwa-jiwa. Loh, iya, itu makanya kita berbangga. Itu bukan berbangga diri, berbangga karena kita menerima kasih karunia Tuhan. Benar nggak saudaraku? Tuhan itu kok melihat saya ya? Tuhan itu percayakan sesuatu kepada saya untuk menuai. Amin saudaraku. Saya bilang Tuhan, kasihlah kami 300 jiwa lah dulu Tuhan. Apakah permintaanku ini terlalu besarkah? Permintaanku ini? Kasihlah Tuhan. Di Beren Ramba, di Palangkaraya, di tempat-tempat yang baru nanti 300 jiwa yang digembalakan. 300 jiwa bukan yang diinjili begitu saja, yang digembalakan. Amin saudara? Amin. Amin. Terlalu besar permintaan Pak Pendeta itu. Bagaimana itu? Pokoknya kita minta sama Tuhan dan kita bergerak, kita berdoa, bergerak. Kita berdoa, bergerak. Ya, makanya saudara bersaksi. Amin saudara? Amin. Yang pernah dilayani di Beren Rambang datang kembali kepada Tuhan. Amin. Coba lihat wajah si Dipa itu. Saya ingat dulu dia duduk di depan ini sama si Daniel itu. Nanti akan datang kembali. Amin. Amin. Akan datang kembali. Itu makanya kita bersyukur. Tetap setia kepada Tuhan, ya. Tetapi ingatlah, bagaimana kita merespon pekerjaan Tuhan kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita, saudaraku sekalian. Itu makanya kenallah kasih Tuhan. Inilah pondasi yang utama dari dalam hidup kita. Inilah pondasi dasar kehidupan kita. Kenal dulu kasih Kristus. Kalau saudara tidak mengerti betapa Tuhan itu mengasihi saudara, saya mau kasih tahu, saudara tidak mungkin bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar. Bagaimana saudara menikmati kasih karunia Tuhan yang lebih lagi, berkat Tuhan yang lebih lagi, kalau kita nggak mengenal betapa Tuhan itu mengasihi kita? Siapa Tuhan kita? Ngapain Dia datang sebagai manusia? Kenal dulu Allah kita. Terhadap diri kita loh. Supaya apa? Supaya hidup kita nggak sembarangan. Kalau kita mengenal siapa yang mencintai kita, mengasihi kita, kita pasti hormat. Kita pasti akan setia kepada Dia. Kita akan tunduk dan taat kepada Dia. Itu makanya awal tahun ini saya mau meletakkan fondasi ini dalam kehidupan kita masing-masing. Kenallah kasih Tuhan. Amin saudaraku? Dengan kasih itulah kita nanti bersaksi. Dengan kasih itulah nanti kita boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Coba kita lihat
Yohanes 4. 1 Yohanes, sorry. 1 Yohanes itu di belakangnya, saudaraku, sebelum Yudas, sebelum Wahyu. 1 Yohanes 4 ayat 8, 9 dan 10 saja dulu. Nah, sudah dapat katakan amin? Belum dapat? 1 Yohanes 4. Haleluya. Kita ibadah setiap pagi sekarang ya, jam 9 hari Minggu. Amin, saudaraku? Ya, kalau sekarang aduh, enak juga agak segar tadi berangkat ke gereja. Ya. Karena tenaganya masih utuh, beda. Kalau sore-sore udah ngantuk lagi, udah apa, puji Tuhan. Ya, semuanya kita akan dibangkitkan Tuhan tahun 2025, amin. Tapi kenallah kasih Allah. Sudah dapat katakan amin? 1 Yohanes 4 ayat 8, 9, 10 dan 11 ya. Nah, kita baca ayat 8 sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin, saudaraku? Amin. Allah adalah kasih. Itu makanya perhatikan baik-baik. Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu, kehidupan Tuhan itu penuh dengan kasih. Itu makanya kita harus mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kita. Kenapa? Karena Dia memang adalah kasih. Sejahat apapun kita, sejatuh apapun kita, kalau kita mau datang kepada kasih-Nya, apa yang akan dilakukan Tuhan? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah ayat 9 bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11 sama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Tuh, perhatikan baik-baik. Kalau namanya Allah tinggal, kalau Tuhan Yesus tinggal di hati kita, yang adalah kasih itu, kita pun pasti mengasihi. Nggak mungkin nggak. Kalau kita nggak mengasihi, berarti Tuhan nggak ada tinggal di hatinya. Nah, perhatikan saudaraku sekalian. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Perhatikan saudaraku, kenapa Tuhan Yesus disebut anak? Dia adalah Allah, firman yang hidup. Karena Dia turun menjadi manusia. Itu sebabnya Dia disebut anak, karena Dia turun menjadi manusia supaya kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Supaya kita bisa memanggil Allah itu Bapa. Coba perhatikan, banyak orang tidak bisa memanggil Bapak kepada orang tuanya. Kenapa? Karena saking begitu membencinya, karena gak dapat kasih dari Bapak yang di dunia ini. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita supaya kita bisa memanggil Dia Bapa, supaya kita hidup oleh Dia. Kenapa? Karena kita seharusnya mati binasa. Kita ini, saudaraku sekalian, coba perhatikan hidup kita yang lama. Perhatikan hidup kita yang lama, memberontak kepada Tuhan, mengikuti keinginan kita sendiri, tidak menyembah Tuhan dengan benar, dengan sepenuh hati, mengandalkan yang lain. Kita harusnya binasa. Tetapi Tuhan datang dalam kehidupan kita supaya kita hidup oleh Dia. Amin, saudaraku? Inilah kasih itu. Coba perhatikan ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Bukan kita. Itu makanya firman Tuhan bilang di Yohanes 15 ayat 16 kalau saya tidak salah, bukan kamu yang pilih aku, bukan kamu, tapi aku yang pilih kamu, kata Tuhan Yesus. Dan aku menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah yang tinggal tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan Bapa. Coba, apa yang kamu minta akan diberikan Bapa dalam nama Yesus. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, kalau kita merespon kebenaran Tuhan, kasih-Nya, kita taat kepada Dia, mau pergi dan menghasilkan buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, buah kasih. Apa yang kamu minta aku berikan, kata Tuhan. Itu makanya persiapkan diri kita. Kenallah betapa Tuhan itu mengasihi kita. Amin, saudaraku. Bukan kita loh yang mengasihi Tuhan. Coba bayangkan hidup kita dulu. Coba bayangkan. Oles minyak sana sini supaya diberkati, yang ada cuma air mata, benar nggak? Yang kesaksian tumbang bulut pakai jerangga-jerangga segala, jerangga betina, jerangga jantan katanya. Coba kehidupan kita yang dulu. Coba perhatikan. Mengasihi Tuhanlah yang seperti itu. Enggak, saudaraku. Tetapi firman Tuhan bilang, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni Tuhan ketika kita datang kepada Dia. Amin, saudaraku. Itulah Allah kita, Dia mengasihi kita loh. Bukan kita yang mengasihi Dia. Kita nggak kenal kasih-Nya. Kita kira kita hidup begitu saja. Kita kira kita hidup bebas-bebas begitu saja karena kemauanku saja. Tetapi Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Itulah sebabnya Dia memilih kita, memanggil kita. Kita dibilangnya bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dijadikannya kita menjadi kepunyaannya sendiri, bukan kepunyaan ilah-ilah lain lagi, bukan. Tetapi kita dijadikannya milik kepunyaannya, milik kesayangannya, diampuninya kita, dipulihkannya kita. Amin, saudaraku. Itu sebabnya persembahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita dikasihinya. Bukan kamu yang mengasihi Allah, bukan. Coba lihat pemberontakan kita dulu sama orang tua kita seperti apa, sama orang-orang lain seperti apa. Kita tidak menghormati Tuhan, tetapi Tuhan mau mengasihi kita. Amin, saudara. Mengampuni kita. Bukan kamu yang mengasihi, kata firman Tuhan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia datang dalam hidup kita. Amin. Dia hadir dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus memandang diri kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Amin, saudaraku. Begitu spesial, berharga engkau dan saya di mata Tuhan. Berharga sekali dan mulia. Firman Tuhan bilang di Yesaya 43, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu makanya kita harus mengerti betapa hidup kita ini berharga, dikasihi Tuhan, disayang Tuhan, karena Allah itu adalah kasih. Amin, saudaraku. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Itu sebabnya kita nggak boleh sembarangan lagi. Dia memang kasih. Allah itu adalah kasih, tetapi ingat bahwa Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Raja harus ditaati keputusannya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus taat kepada Dia, karena Dia adalah Raja. Makanya saudara, Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga
mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan gak mau kita binasa loh. Ya, makanya sampaikan kabar baik ini kepada setiap orang. Tuhan gak mau kita binasa. Dia sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Percayalah kasih Tuhan. Percayalah bahwa Dia mengasihi kita. Amin. Percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan kepada kita, kita nggak mungkin mengasihi jiwa-jiwa, nggak mungkin mengasihi tambi kita, mina kita, mama, ulu bakas kita, nggak mungkin. Kalau kita tidak mengerti betapa Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana mungkin kita mengasihi orang lain? Itu makanya tetapkan dalam hati kita, iya, aku ini berharga di mata Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan minta ampun dosa, Tuhan mengampuni kita. Amin, saudaraku. Ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Itu makanya kasih satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Kasihi, hormati, sayangi. Amin. Kalau dulu pernah clash, sekarang jangan lagi. Amin. Amin, saudaraku. Sekarang harus saling mengasihi. Ini lembaran yang baru. Buku putih semuanya, kertas putih. Tidak ada titik noda satupun. Mari kita isi dengan sesuatu yang baru. Amin, saudaraku. Amin. Sesuatu yang mulia. Amin. Haleluya. Saling mengasihi. Kenapa? Karena kita sudah dikasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Kita nggak mau lihat saudara kita mati binasa. Kita harus nyatakan kasih Tuhan kepada dia. Tahun 2025 kita harus menyatakan kasih Kristus kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Amin, saudaraku. Jangan anggap remeh dirimu. Hidupmu pasti menjadi berkat. Amin. Asal melekat kepada Tuhan. Amin. Jangan anggap rendah dirimu. Kamu begitu berharga di mata Tuhan. Jangan anggap rendah dirimu. Aku ini orang berdosa, Pak Pendeta. Memang kita semua orang berdosa. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti pulihkan kita dan menjadikan hidup kita menjadi berkat. Amin, saudaraku. Amin. Itulah hidup kita, itulah kebenarannya memang itu. Kamu bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudaraku. Kita ini dipilih Tuhan loh. Itu makanya perhatikan dirimu, jangan anggap rendah. Tahu, saudara, orang yang menganggap rendah dirinya, dia akan sembarangan dengan hidupnya. Dia tidak menghormati Tuhan. Saya mau ingatkan, jangan tinggalkan ibadah, cintai Tuhan. Amin. Itu tadi memaknawi tadi. Kami rencananya mau ke Palangkaraya Tamasya. Amin. Tetapi dia mendahulukan ibadah harus seperti itu. Ya, nanti Bapak Atul juga. Pak Atul, jam 8 kami mau charter mobilmu, antarkan kami ke Banjarmasin. Aduh, laku maafin nak. Ibadahnya lu. Jam 10 aku ibadah. Amun niku hendak menunggu? Tahu. Dia. Amun dia? Ya usahi. Oh, beranikah Pak Atul bilang dia usahi? Kita nantikan, pasti akan datang yang seperti itu. Amin. Nanti akan datang itu. Ya, akan datang. Karena akan bertubi-tubi orang datang kepada terapelnya itu. Amin. Amin, 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 amin. Haleluya. Nanti Mama Atul akan kebingungan mengatur pembukuan, mencatat. Hari ini masuk sekian rupiah.
Pak, kita sisihkan dulu untuk kredit kita, Pak. Minyak goreng. Jangan kita dulu tamasya. Dia akan manggil Bapak tuh, Pak, sayang, kita sisihkan dulu untuk kredit lunas. Ya, baru kita sisakan untuk perpuluhan katanya, ya kan? Baru kita nikmati hasilnya, Pak. Papa sayangku katanya. Amin, saudaraku. Nah, ini harus saudara percaya. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Loh, bukan Tuhan udah bilang, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Saudara, kalau Tuhan bilang, aku yang mengasihi kamu, ya, berarti dengan segenap keberadaannya, dengan segenap kuasanya dia mengasihi kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Kenallah kasih Tuhan. Itulah yang bisa membuat kita bergerak. Itulah yang bisa membuat kita memberitakan kasih, beritakan Injil kepada banyak orang. Itulah yang membuat kita bisa bersaksi. Kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan, bagaimana mungkin kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Ayat terakhir, Efesus 3. Sebelum kita perjamuan kudus. Ya. Efesus 3 ayat 10 dan 19, ayat 18 dan 19. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Amin. Belum semuanya. Efesus 3. 18 dan 19. Haleluya. Kita baca dengan hati yang terbuka, dengan suara yang keras, sebagai komitmen kita untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Inilah yang harus menjadi dasar kehidupan kita yang pertama-tama dulu, bahwa aku mengasihi Tuhan karena Dia telah mengasihi aku. Efesus 3 ayat 18 dan 19. Sudah dapat katakan amin? 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Nggak bisa kita selami, kok Tuhan mengasihi aku orang yang berdosa ini. Banyak orang yang sepertinya alim, sepertinya baik di luar sana, tetapi aku ini orang yang bedungil, orang yang pemberontak, orang yang kacau balau, tetapi Tuhan kok mengasihi aku. Tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita selami, tetapi kenallah kasih Allah. Amin, saudaraku. Bahwa kita ini berharga di mata Dia. Tuhan memilih siapa yang mau dipilihnya. Tuhan berbelas kasihan kepada siapa Dia mau berbelas kasihan. Tuhan bermurah hati kepada siapa Dia mau bermurah hati. Kitalah orang itu. Itu makanya jangan sia-siakan belas kasih Tuhan. Kasihnya Tuhan jangan kita sia-siakan. Amin, saudaraku. Jangan kita tepis. Itu sebabnya kita tahun ini harus kokoh dalam kasih kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Harus semakin cinta Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup dibimbingnya terus, dituntutnya terus. Karena firman Tuhan bilang, barang siapa yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ia dikenal oleh Allah. Kasihlah yang membuat Kristus turun. Kasihlah yang membuat Allah mau menjadi manusia. Kasihlah yang menyelamatkan hidup kita. Hanya karena kasihnya, tidak ada yang lain. Karena Allah itu Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, mengasihi kita. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena engkau dan saya begitu berharga. Kita pernah melakukan kesalahan? Pernah. Kita pernah jatuh dalam dosa? Pernah. Tetapi ketika kita datang kepada kasih Tuhan, aku mau kau pulihkan, aku mau Tuhan ubahkan. Ini aku Tuhan. Tuhan pasti ubahkan hidup kita. Amin. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin.
Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman